JIZ menggelar rapat bersama Bapeda dan Dinas Kominfo Kabupaten TTS untuk penyediaan platform kolaborasi SDGs. Berikut liputan selengkapnya. Upaya memperkuat tata kelola pembangunan berkelanjutan di daerah terus digelorakan. Tim GIZ Jakarta bekerja sama dengan Yayasan Krishna Galensia Soe menggelar rangkaian kegiatan pelatihan penggunaan dan pemeliharaan platform kolaborasi SDGs serta pengelolaan SDGs holistik di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak 4 hingga 6 November 2025 ini dipusatkan di Aula Kantor Bapeda Kabupaten TTS dan dihadiri oleh jajaran Bapeda, Dinas Kominfo, perwakilan organisasi perangkat daerah, serta tim pengembangan platform SDGs Kabupaten setempat. Pantauan KLTV News, acara diawali dengan rapat internal tim pengembangan platform SDGs yang membahas arah dan strategi kolaboratif antara pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan lembaga teknis. Secara umum, pelatihan ini bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan dan implementasi SDGs, sehingga tercipta efisiensi, transparansi, serta efektivitas pembangunan lintas sektor. Secara spesifik, kegiatan ini menekankan pada pembekalan operator pemerintah daerah agar mampu memanfaatkan platform kolaborasi SDG secara optimal, sehingga pelaksanaan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan selaras di tiap sektor. Integrasi SDGs ke dalam RPJMD Kabupaten TTS dengan dukungan sistem pengumpulan data yang efisien, pemantauan berbasis waktu nyata, real-time monitoring, serta dokumentasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Penetapan platform kolaborasi sebagai pusat pengetahuan digital untuk berbagi praktik terbaik, mengelola data, dan menyebarluaskan inovasi pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah. Jadi akan ada bagian yang kita bahas terkait dengan penyusunan rencana aksi daerah SDGs. Ada bagian yang nanti kita bicara tentang pengelolaan data itu sendiri, tentang pengelolaan pengetahuan, tentang kemitraan multi pihak, tapi juga tidak lupa tentang bagaimana kita mengintegrasikan isu gender equality, disability, dan social inclusion di dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di sini. Selain kegiatan di aula, tim GIZ Jakarta juga melakukan kunjungan lapangan ke 2 sekolah dari 10 sekolah dampingan Yayasan Krishna Galensia yang menjalankan program kurikulum muatan lokal tentang pangan lokal. Program ini diinisiasi untuk menumbuhkan karakter positif siswa, sekaligus meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik anak-anak sekolah di Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui pendekatan pendidikan berbasis kearifan lokal. Khususnya di Kabupaten TTS ini, kemitraan multi pihak itu menyasar peningkatan prestasi akademik anak. Jadi kita dalam pemetaan masalah terkait dengan prestasi akademik anak ini ditemukan bahwa salah satu yang penting yang juga harus ditangani itu terkait dengan asupan gizi dan juga terkait dengan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, apa yang diperkenalkan oleh teman-teman dari Krishna Foundation dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan di sini, tokoh-tokoh masyarakat, itu merupakan perwujudan dari upaya untuk meningkatkan asupan gizi dan yang ada di SMP Kristen 1 Aman Barat. Baik, tapi sebelum itu kami hanya belajar tentang teori, tetapi semenjak adanya Yayasan Krishna Foundation, kami belajar bagaimana cara menanam dan cara membuat pupuk. Hadirnya kami berempat di sini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara membuat pupuk padat organik dan cara menanam sayur buncis. Baik, pertama-tama cara membuat pupuk padat organik membutuhkan alat dan bahan. Alatnya seperti ember, karung atau terpal, sekop, dan parang. Bahannya seperti cangkang telur, kulit bawang, kulit tenas atau daun nenas, daun gamal, daun kelor, daun gala-gala, air beras, sabut kelapa, daun lantoro, air beras, gula pasir, dedak padi, dan abu rau. Bahan yang sudah kami siapkan, kami akan mencincangnya. Setelah itu, kami juga siapkan 4 air beras dan gula pasir. Setelah itu kami campurkan 4 bersama air beras dan gula pasir. Adanya gula pasir untuk mengaktifkan mikro yang tidak aktif menjadi aktif. Setelah mencampur, kita tunggu selama 10 menit agar mikro yang tidak aktif menjadi aktif. Tentang cara membuat pupuk, panjang, lebar, tinggi, beden, cara menanam sayur. Sayur apa yang ditanam? Sayur brokoli,
paha ayam, sayur putih. Jeffrey senang tidak ada program kurikulum muatan lokal tentang pangan lokal? Senang. Memasuki hari kedua dan ketiga, kegiatan difokuskan pada pelatihan pengelolaan SDG secara holistik. Sesi ini menitikberatkan pada upaya pengarus utamaan prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ke dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dalam sesi tersebut, Ibu Afina dan Sarah selaku spesialis GIZ Indonesia membawakan materi pengarus utamaan GDC dalam manajemen implementasi SDGs di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, Marvel Ledo, perwakilan GIZ SDGs SSTC, memaparkan materi langkah-langkah penyusunan rencana aksi daerah dalam kerangka GDC, serta strategi membangun kemitraan multi-pihak dalam konteks pemerintahan daerah. Turut hadir pula Winastwan Gora, National Expert GIZ SDGs SSTC Indonesia, yang menjelaskan tentang pengenalan SDGs Platform dan manajemen data SDGs, serta Lingga Kartika Suyut, National Expert GIZ Indonesia, yang menyampaikan materi knowledge management di tingkat pemerintah daerah dengan memanfaatkan sistem digital SDGs Platform. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke seluruh kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data. Paul Celerek, KLTV News, mewartakan. Maupun yang lama gitu ya, mungkin kita akan merefresh sebentar bagaimana sih